Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang galau? Ada? Nggak ada ya? Jangan galau dulu ya, masih muda ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, boleh saya minta tolong dipimpin doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Ya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan keyakinan kelas yang kita buat kemarin. Ya, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin. Apa saja kemarin? Bekerja, terima janji. Hari ini saya ingin kalian secara aktif membreakdown maksud dari hormat, bekerja, diterima dan dimiliki itu apa. Jadi tampak seperti apa sih hormat itu, kemudian tidak tampaknya seperti apa. Jadi tampak dan tidak tampak. Tampak di sini berarti yang menunjukkan sikap hormat itu apa saja. Kemudian kalau tidak tampak itu berarti lawannya. Jadi apa yang tidak menunjukkan hormat itu? Bisa misalnya dari hormat yang tampak, misalnya datang tepat waktu. Tidak hormatnya berarti sering datang lambat. Nah itu untuk bekerja, diterima dan dimiliki itu juga semuanya. Saya akan membagikan kertas setiap nanti per kelompok ya. Ada 6 di sini, berarti nanti baris pertama hormat, baris kedua bekerja, baris terakhir itu diterima dan dimiliki. Nanti kerjanya per ini saja. Jadi ada 2 kelompok yang membahas satu topik yang sama. Ya. Ini silakan dibuat. Nanti kalian setelah ini kalian setelah buat nanti tolong maju perwakilan kelompok untuk menjelaskan ke teman-teman kalian, oke? Oke, bisa dilakukan? Bisa. Oke, silakan dimulai. Bisa nanti ini dibagi 2 garis. Nanti kasih judulnya apa, hormat atau bekerja atau itu. Kemudian di sini tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Nilai-nilai atau kegiatan atau perilaku yang mencerminkan itu, oke? Boleh langsung? Boleh membentuk lingkaran, boleh segitiga, boleh kotak dan sebagainya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian semuanya tentang meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Jadi di hormat ini itu ada 2 hal, yaitu tampak seperti dan tidak tampak seperti.
di dalam ruangan atau tempat praktek itu yang tampak seperti hormat itu ada datang tepat waktu, merawat ruangan praktek, mengembalikan laboratorium seperti semula, dan menghargai guru yang sedang menjelaskan. Kemudian yang tidak tampak seperti yaitu pertama ada sering hadir terlambat. Kemudian yang kedua, merusak atau mengotori ruangan praktek. Ketiga, tidak mengembalikan kondisi laboratorium pada tempatnya. Yang terakhir yaitu adalah ngomong sendiri dengan temannya. Sekian, hormat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang disampaikan Mbak Dinda, ya, dari yang disampaikan kelompok pertama ini tentang hormat. Berarti keyakinan kelas tentang hormat itu enggak hanya menghormati sesama, ya, tapi juga menghormati benda yang ada di sekeliling. Contohnya kita menghormati bengkel ini atau laboratorium ini dengan apa? Dengan tidak mengotori. Jadi dengan apa? Merawat, ya. Kemudian apa lagi? Mengembalikan. Kalau kalian praktek biasanya setelah pinjam alat itu apa? Mengembalikan alatnya kan? Apakah mengembalikan alat itu terus hanya ditaruh saja? Tidak. Jadi bagaimana kita mengembalikan alat itu seperti semula, dikembalikan ke tempatnya, dikembalikan ke mastulmen, ya. Nah, itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas kita tentang hormat. Jadi hormat itu enggak hanya saya murid menghormati guru saya, menghormati orang yang lebih tua, enggak, tapi lebih luas, menghormati sesama, menghormati lingkungan, menghormati benda di sekitar kita, menghormati waktu dan semuanya. Kayak kalian seperti datang terlambat, kalian berarti tidak menghormati siapa? Menghormati teman atau guru. Contohnya misalnya guru piket, karena kalian telat akhirnya guru piket di sana standby-nya lebih lama, sedangkan mungkin guru piket itu punya tugas lain selain piket pagi itu. Lah akhirnya kan tugas yang lain itu akhirnya terabaikan dan tidak dilakukan tepat waktu. Jadi itu adalah salah satu contoh perilaku atau kegiatan yang menunjukkan keyakinan kelas tentang hormat. Oke, mulai sekarang ya, mulai sekarang semua yang ada di sini mulai menanamkan nilai-nilai itu dalam diri. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan semua lingkungan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Tikang Gresik, Bapak Hasan Abidin Magister Pendidikan Islam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini, di acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 Bu Rahma Febrianti Sarjana Pendidikan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini, di mana yang pertama acara diseminasi ini akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak kita Bapak Hasan. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja ke materi diseminasi budaya positif oleh Bu Rahma, dan yang terakhir penutup atau doa. Sebelumnya marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Bapak Hasan Abidin untuk menyampaikan sambutan 1-2 kata sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif hari ini. Kepada Bapak Hasan Abidin saya persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah anugerahkan kepada kita keimanan dan kesehatan. Salawat serta salam terhatur pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan tambahan ya pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi Bu Rahma nanti akan membagikan beberapa hal yang akan menjadi bagian dari proses pembelajaran kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, seiring dengan itu maka saya mengingatkan agar setelah ini apapun kegiatannya, maka mari yang pertama kita rapikan dan kita iringi dengan tertib data. Saya minta maaf karena saya setelah ini harus meluncur ke Surabaya. Ya, kalau ada hal-hal gitu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu, segala aktivitas rekan kerja kita, apalagi yang berhubungan dengan kegiatan sekolah, termasuk Bu Rahma ini yang diseminasi, itu mari kita dukung. Terus apalagi masalah sholat, anak-anak itu ternyata sekarang kan tidak ada yang pakai disuruh ya Bapak Ibu ya. Diumumkan gitu, wes ambil air wudhu lah di atas. Tadi itu wudhunya 6:30 sampai 7:30, sampai sudah sholat? Belum. Tengok-tengok, nunggu instruksi yang ngimami siapa Bu gitu. Mereka itu bersedia sih yang ngimami, sudah ada yang bersedia ngimami. Tapi kalau nggak ada guru yang nyuruh atau guru yang mendampingi di sebelahnya, yang inisiatif untuk maju sendiri itu ya bingung. Karena rame sendiri. Jadi sampai 7:30 itu loh, mereka itu tengok-tengok, untung Bu durung kepentut jare ngono. Untung Bu belum batal, ya Allah. Aku sampai lengar-lengar di atas itu. Gurunya itu di mana? Biasanya kan ada Pak Amar kan paling semangat, mungkin ada halangan lah. Kalau Pak Amar itu lagi ada keperluan, ya kita itu saling menghandle, bukan hanya Pak Amar. Pak Amar itu duhur Pak Amar, asar Pak Amar, duha Pak Amar. Setidaknya kan kita mengawasi di belakang, karena anak-anak itu masih ada yang jenggur-jengguran waktu sholat itu. Ya Pak Waga ya, jenggur-jengguran. Biasanya Pak Waga senarik, nggak Pak Waga. Sekali-kali aku kepengen ya Pak lu tadi loh, pakai takwa ngono ya. Ya itu tadi. Jadi apapun kegiatan teman kita, tolong semuanya itu ikut terlibat. Bukan urusan kesiswaan, bukan urusan kurikulum, bukan urusan ismuba, bukan urusannya guru piket, bukan urusannya kepegawaian, tapi semua itu kalau kita bisa bantu ya kita bisa bantu. Dan semoga PK lanjutan kita diperpanjang, kita Pak Hamdi mendaftar berjuang bisa dapat lagi, dan untuk kebaikan kita bersama. Untuk selanjutnya langsung saja ke materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di acara yang semoga bermanfaat untuk majelis kita. Jadi di sini saya Ibu Rahma Febrianti akan membagikan sharing pengalaman baik, praktik baik saya tentang budaya positif. Jadi di sini saya selama hampir 3 bulan ini melaksanakan pendidikan guru penggerak. Ada satu pokok materi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di mana di dalam budaya positif ini ada 5 kunci dari bagaimana sih kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Tujuannya di sini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu guru semuanya berkolaborasi bersama untuk menciptakan iklim budaya positif di sekolah kita. Jadi kalau misalnya saya sudah memulai, kemarin saya sudah memulai di kelas saya. Kalau misalnya saya memulai di kelas saya dengan anak kelas 10 TKJ misalnya, tapi di kelas yang lain misalnya dengan Bapak Ibu mata pelajaran lain, anak TKJ itu tidak mendapatkan pembiasaan yang sama, itu tidak akan berjalan maksimal. Tujuannya saya di sini mengajak Bapak Ibu semuanya nanti bisa ikut andil dalam melaksanakan budaya positif di sekolah saya. Di sekolah kita Bapak Ibu, maaf. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Kebiasaan baik, kebiasaan baik. Di sini saya ingin mengawalinya dengan, di sini biasanya kita kan yang namanya positif, budaya positif itu kan anak-anak nurut, anak-anak mematuhi peraturan, anak-anak tidak melanggar peraturan, itu adalah disiplin. Bagi Bapak Ibu itu adalah disiplin, anak-anak mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu, anak-anak berpakaian rapi, anak-anak sholat tepat waktu dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu itu semuanya adalah sebuah disiplin. Tapi itu menjadi pertanyaan gini, apakah itu adalah murni dari dalam hatinya anak-anak atau karena anak-anak itu terpaksa? Lah, di situ kita tidak tahu kan hatinya anak-anak bagaimana. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sebelum kita lanjut ke materi 5 kunci itu merubah paradigma Bapak Ibu. Apakah yang kita anggap selama ini benar itu benar ataukah salah gitu nggih. Jadi di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kunci dari budaya positif ini itu bukan stimulus respon tapi teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol anak-anak didik kita. Di sini ada quotes, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi kadang kita tidak sadar, kadang kita menganggap apa yang kita lakukan itu sudah benar. Padahal ketika orang lain yang menerima perlakuan kita itu menganggap kok seperti ini sih gitu. Ih, Bapak Ibu guru itu jahat dan sebagainya. Nah di sini, ini stimulus respon dan teori kontrol pandangan tentang dunia. Bagaimana kita melihat dunia. Kalau kita masih menggunakan stimulus respon, kita menganggap kita ini sama. Kalau di dunia kebutuhan kita sama, butuh makan, butuh minum, butuh cinta, butuh pasangan. Nggih Bapak Ibu ya, butuh kerja. Padahal realitasnya kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya Pak Fian sama Bu Tike, ya pasti memiliki kebutuhan yang, apalagi ini laki-laki dengan perempuan. Misalnya Pak Fian memiliki kebutuhan, oh saya butuh setiap hari punya waktu ngopi, sedangkan Bu Tike butuh setiap minggunya itu punya waktu me time, entah itu shopping atau apa. Itu kan sudah merupakan kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Misalnya saya ambil contoh saat misalnya Bu Tike melihat
bunga itu seperti apa Bu Tiga? Bagus. Bagus, cantik, terus harum. Pak Fian, melihat bunga itu seperti apa Pak Fian? Indah. Pak Fian sepertinya lagi tidak bersemangat ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita ini tujuannya untuk melihat anak didik kita nggih Bapak Ibu. Anak didik kita itu Bapak Ibu tidak sama satu dengan yang, karena sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing. Anak itu unik. Meskipun satu kelas itu ada 34 anak, ada 2 anak dari sekolah yang sama, bahkan dari desa yang sama misalnya. Ataupun anak itu kembar identik. Mereka punya kodratnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak itu sama. Begitupun apa yang dilakukan anak, kita tidak bisa menyuruh anak itu melakukan hal yang sama. Oke, itu mungkin bisa kita lakukan, tapi dampaknya ke depan itu tidak maksimal untuk kelanjutan kehidupan anak tersebut. Ya, ini saya bisa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bagaimana kalau kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan memaksa, tapi mencoba memahami pandangan mereka. Jadi kita menghargai apapun yang diutarakan oleh anak kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Coba, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya ada anak telat, kita menganggap anak itu adalah melakukan suatu kesalahan tanpa kita mencari tahu dulu kenapa penyebabnya anak itu sampai telat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, dan seterusnya. Oke, langsung saja dari perubahan paradigma tersebut kita masuk ke konsep kunci dari budaya positif. Konsep kunci dari budaya positif itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, disiplin positif dan motivasi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya maju saja ya Bapak Ibu. Biar jenengan lebih puas melihat saya. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu semuanya. Biar jenengan nggak ngantuk Bapak. Ya. Oke, langsung saja konsep disiplin positif dan motivasi. Tadi yang jenengan yakin itu kan disiplin itu anak-anak taat. Kemudian anak-anak tidak melanggar peraturan. Kemudian anak-anak ngerjain tugas tepat waktu, mengumpulkan, nurut sama kita gitu. Tapi nggak tahu ya, nurutnya itu karena apa? Terpaksa atau memang dia benar-benar dengan sadar diri mengetahui kewajibannya sebagai seorang murid. Lah di sini. Ini adalah quotes dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu yang warna hijau. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di mana ada disiplin, di situ ada suatu kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan yang kita merdeka seperti yang kita peringati setiap 17 Agustus ya Bapak Ibu. Merdeka dari bagaimana kita merdeka dari memiliki budaya positif dalam diri kita. Di sini yang namanya merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau dulu masa penjajahan kan kita merdeka itu lepas dari penjajahan. Selama ini kita selalu memberi perintah kepada anak didik kita, ya kan nggih? Nak, besok datang tepat waktu, nak, peraturannya gini, masuk kelas jam segini, mengumpulkan tugasnya harus hari ini. Itu kan perintah yang kita berikan.
Berarti kalau anak-anak masih bertindak dengan itu, berarti mereka belum merdeka ya. Jadi anak merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi yang namanya anak-anak merdeka itu ketika ada peraturan, dia itu tidak takut dengan peraturan, tapi dia sudah memiliki nilai-nilai yang harus dia yakini di sekolah ini tentang peraturan sekolah kita. Lah dari dengan itu, dengan nilai-nilai itu, kita nggak perlu setiap hari di depan nungguin anak-anak telat. Jika itu semua sudah terjadi, sudah kita laksanakan dengan baik, berkolaborasi bersama, insya Allah ya. Karena kita belum pernah mencoba ya Bapak Ibu, kedepannya saya harap kita bisa melakukan ini, anak-anak memiliki budaya positif dengan sendirinya karena pembiasaan. Nah di sini itu adalah disiplin. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu memiliki 3 perilaku motivasi yang mendasari dirinya melakukan sesuatu. Yang pertama, ini nggak bisa nyala ya Pak Fian? Oh nyala ya? Kok nggak bisa nyala? Nah, ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi anak kita mengerjakan tugas itu karena kok lek gak ngerjakan tugas aku dihukum ya. Kok lek aku misalnya nggak datang tepat waktu aku dihukum. Dia bertindak atas dasar itu, atas dasar menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa jadi anak kita melakukan aku tak tahu isu engkau ben aku iki dianggap karo Bu Yuli anak yang rajin gitu. Aku tak datang nanti aku kalau berangkat pagi kok aku dikei reward sama Pak Fian dikasih uang 50.000. Bisa jadi anak itu seperti itu karena apa? Karena perlakuan kita yang mungkin salah kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika anak kita sudah berada di posisi yang nomor 3, insya Allah kita Bu, Pak, di sekolah gak perlu bengok-bengok, gak perlu Bapak Ibu. Anak-anak karena apa? Anak-anak dengan sendirinya punya keyakinan nilai-nilai tersebut dalam dirinya. Begitu Bapak Ibu. Lah gimana Bu kita melakukan disiplin positif ini? Pastinya kan kita butuh sesuatu nih yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan anak-anak. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tidak hanya di dalam kelas nggih Bapak Ibu, tapi ini bisa kita implementasikan secara luas dari peraturan sekolah atau dari peraturan di ruangan itu. Karena setiap ruangan pasti punya peraturan, seperti di sini ada tata tertib praktek. Itu kan tata tertib. Kalau tata tertib anak-anak harus mematuhi. Nggih mboten? Anak-anak takut karena di situ ada tata tertib. Jadi dia kadang anak-anak karena seperti itu ketika kita tidak mengawasi ya sudah, mereka bisa seenaknya tidak mematuhi tata tertib. Mereka taat tata tertib ketika kita berada di ruangan. Di sini Bapak Ibu. Sebelum masuk ke keyakinan kelas, di sini tentang perlakuan. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa sih mereka sampai berpikiran seperti itu? Pasti ada hal yang mendasari kenapa mereka ingin melakukan itu. Di sini secara tidak sadar Bapak Ibu, bahkan saya sebelum saya mengenal atau berada di pendidikan guru penggerak, bahkan sampai saat ini itu susah sekali saya implementasikan. Kita tidak pernah tahu apakah kita di situ memberikan hukuman, penghargaan atau apa. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lah, bisa jadi selama ini yang kita lakukan kepada anak-anak itu adalah memberikan hukuman. Nah, di sini bedanya hukuman kemudian dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu
yang akan menjadikan anak itu memiliki identitas yang gagal. Jadi dia tidak punya identitas dirinya. Oke, saya melakukan karena takut dihukum. Tapi kalau dia punya disiplin, identitasnya dia akan sukses. Dia punya kesuksesan dalam identitas dirinya. Di mana disiplin ini kita merubah Bapak Ibu. Hukuman itu jangan memberi anak hukuman, tapi konsekuensi. Konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau anak ada masalah jangan ujuk-ujuk, ya kamu salah gini-gini. Ya, itu yang akan menjadikan anak-anak itu down. Coba kita kalau mencoba untuk merestitusi ya Bapak Waga, guru BK kan tahu restitusi nggak Bapak ya? Bagaimana kita mengarahkan anak-anak itu mencari jalan keluar dari masalah itu sendiri. Nanti ada segitiga restitusi di materi selanjutnya. Nah di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi sebenarnya hukuman itu menyakitkan loh Bapak Ibu untuk anak-anak. Misalnya Bapak jenengan datang telat dikasih SP sama Pak Hasan. Piye rasanya atine Pak? Sakit kan ya? Sama juga seperti anak-anak. Anak-anak itu juga sakit hati kalau misalnya kita memberikan hukuman. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu beda sama hukuman. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena apa? Sebelumnya ada kesepakatan. Misalnya kayak kita bikin peraturan ya. Anak jika telat itu hukumannya apa Pak? Kalau telat misalnya, kalau telat anak-anak harus sedekah ngisi ke kotak infak misalnya. Lah kalau misalnya sudah peraturannya sudah seperti itu tapi di suatu hari ditemui nih misalnya ada anak telat, ternyata dikasih hukuman tambahan seperti anak itu harus menulis saya tidak akan terlambat lagi yang 1 lembar full di folio misalnya. Itu adalah hukuman karena memang peraturannya konsekuensinya kan harus denda. Tapi kenapa kok dikasih itu? Atau misalnya hukuman fisik, lari, kemudian sekejam dan sebagainya itu hukuman. Kemudian restitusi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Coba deh kalau anak-anak kita yang sering telat itu direstitusi Bapak Ibu. Dicari tahu masalahnya, kemudian kita arahkan untuk mereka memecahkan masalahnya mereka sendiri. Nanti bisa kita coba nggih. Nah ini hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian anak adalah korban. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti jika mendapatkan hukuman. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi itu kita membuat tidak nyaman gitu Bapak Ibu. Harapannya kan anak itu bisa berubah. Kemudian murid anak mendapatkan penguatan kalau restitusi. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat karena hukuman. Tapi ketika konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah ini mode paksaan, stimulus respon, teori kontrol. Kalau mode paksaan anak itu bermasalah, kita paksa anak itu menyalahkan diri. Tapi kalau kita stimulus respon, kita mendorong anak itu untuk patuh. Dan ketika teori kontrol mendukung disiplin positif dari anak tersebut. Nah di sini saya minta bantuannya ibu-ibu, bapak-bapak. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran setelah 10 menit. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah paham nggih? Bedanya konsekuensi sama hukuman. Coba deh mulai sekarang nih Bapak Ibu nanti di kelasnya merubah hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Oke, keyakinan kelas. Mengapa sih kita harus keyakinan kelas? Enggak tata tertib saja Bu. Kita kan sudah punya tata tertib. Anak-anak tinggal baca saja. Kenapa? Jadi kita ambil ilustrasi ini ya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk Pak Poli, itu kan kalau kita nggak pakai helm ditilang gitu. Nah, kemudian misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Di sini mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Yang atas itu adalah menggunakan helm pada saat pada saat mengendarai itu adalah memakai masker pun Yang saya warnai merah itu adalah nilai dari peraturan di sini keyakinan kelas itu adalah nilai dari peraturan-peraturan yang kita buat. Jadi bagaimana kita bukan lagi ngomong peraturan, tapi nilai dari peraturan tersebut kita tanamkan ke diri anak-anak. Jadi biar anak-anak itu gini Bapak Ibu, dengan sadar diri dia itu melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa di kelas nanti bikin sama anak-anak gini, kelas impian nanti ditempel di depan kelas misalnya. Di sini blok kelas impian, di sini adalah keyakinan kelas mereka. Anak-anak suruh nulis di sticky note, suruh nempelin satu-satu. Dari situ nanti kan pasti ada impian-impiannya anak itu seperti apa. Coba nanti bersama anak-anak itu dirangkai menjadi sebuah keyakinan kelas antara Bapak, Ibu dan anak-anak. Harapannya keyakinan kelas yang dibuat anak-anak sendiri itu menggerakkan hati anak-anak itu sendiri. Jadi misalnya gini, di kelas itu kan ada dilarang membuang sampah atau meninggalkan sisa bungkus makanan di kelas. Coba kalau misalnya diganti gini, menghormati dan peduli lingkungan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya keyakinan kelas itu kita memasukkan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nilai-nilai kebajikan universal? Contohnya yang sangat sering kita dengar adalah profil pelajar Pancasila ya. 6 dimensi itu adalah nilai kebajikan. Jadi kita bagaimana merubah yang harusnya peraturan itu jadi nilai, kita jadikan keyakinan kelas yang berwujud nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok kita bikin keyakinan kelas harus melibatkan murid? Karena Bapak Ibu kita berdasar pada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama, belonging. Belonging. Apa ada belonging? Belonging adalah cinta dan kasih sayang. Power adalah penguasaan atau kekuatan. Kemudian fun itu kesenangan. Kemudian freedom itu adalah kebebasan. Survival itu adalah bertahan hidup. Jadi kita semua, nggak hanya anak-anak kita semua itu punya 5 kebutuhan dasar ini. Belonging atau cinta dan kasih kita itu butuh kebutuhan, kita tuh memiliki kebutuhan untuk diterima. Contohnya misalnya gini Bapak Ibu. Anak-anak di kelas itu kadang itu ada anak yang ingin diperhatikan, disayang, dianggap. Jadi dia itu pasti cari saja cari perhatian kepada Bapak Ibu gurunya, bikin masalah. Padahal dia itu ingin menarik perhatian kita biar dia itu merasa dicintai dan
sayangi oleh kita. Jadi dia itu orang yang butuh perhatian lebih. Kemudian power, butuh pengakuan. Kadang ada anak yang butuh pengakuan atas kemampuan, aku lo iso, aku tuh ingin dianggap bisa. Aku ingin dianggap kompeten. Kemudian fun, anak itu butuh kesenangan. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas ngajar dari awal sampai akhir itu ya pelajaran aja enggak ada. Memasukkan unsur kesenangan yang menggugah apa itu namanya motivasinya mereka untuk belajar itu apa ya? Ya anak-anak akan ngantuk. Ini biasanya dia tetap hadir di kelas tapi mungkin jiwanya hilang kemana itu karena dia bosan di dalam kelas. Kemudian freedom, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu anak, tak kasih tugas A, pokoknya ya kudu ngene nak. Kita tuh sebenarnya nggak bisa Bapak Ibu memberikan tugas seperti itu. Mungkin anak-anak mungkin dikasih tugas yang sama, tapi coba deh kita kasih mereka pilihan. Oh kamu maunya ditulis atau mau langsung diomongkan, atau mau dibikin video, atau mau kamu bicarakan di audio, direkod, silakan. Jadi kita memberikan mungkin materi kita sama, tapi di akhirnya anak-anak ketika kita kasih tugas, berilah mereka kebebasan untuk terserah mereka mau mengemas tugas itu seperti apa. Yang penting kompetensi yang Anda ajarkan sekalian itu tercapai oleh anak itu dengan penyampaian yang berbeda-beda. Kemudian survival adalah kebutuhan bertahan hidup. Pasti anak-anak itu punya kebutuhan bertahan hidup. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu untuk bertahan. Misalnya anak-anak itu telat datang ke sekolah. Kenapa? Sebenarnya dia itu punya masalah. Akhirnya dia tetap datang ke sekolah meskipun dia tahu konsekuensinya dia itu telat karena harus menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Dia tetap bertahan lah. Sedangkan kalau kita misalnya ada anak yang punya kebutuhan itu, kita langsung just dia dengan buruk, otomatis dia akan down. Malah kalau dia down, malah dia akan semakin memberontak. Oke, selanjutnya, nah di sini peran kita sebagai seorang guru ada di sini Bapak Ibu, ada di 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sebelumnya belum pernah tahu kan 5 posisi kontrol? Nah, teori kontrol ini dari Dr. William Glasser. Bener ya saya ngomong Dr. William Glasser. 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama, penghukum. Kalau kita menghadapi anak dengan misalnya gini, ada kasus anak telat. Biasanya ciri penghukum itu ini, ada dia memberikan kalimat ini kepada anak, patuhi aturan saya atau awas, kamu tidak akan saya naikkan kelas, kamu tidak akan saya beri nilai. Kemudian kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Lah itu adalah sebuah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Kadang kita kan gitu, kamu kok gitu sih? Kamu loh bikin saya kecewa nak. Saya kan berharap ya. Itu adalah kalau kita berada di posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kita memposisikan sebagai teman. Biasanya gini, ayolah bantu demi bapak, wis nak, demi ibu nak, ojo ngono nak. Ibu iki kok misalnya jadi wali kelas. Ibu ini loh kok ya Allah kok di lokno karo guru-guru liyane lek sampean koyo ngono. Biasanya kan ya. Jadi itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau itu gini, kita hanya memantau anak itu misalnya telat. Oh, peraturannya apa kalau datang terlambat? Setelah tahu peraturannya ya sudah. Apa yang telah kamu lakukan dan sanksinya apa gitu. Jadi lebih ke ya hanya memantau, kalau anak itu telat ya kita kembalikan lagi ke peraturan sekolah atau peraturan yang ada. Yang terakhir sebagai manajer. Kalau orang yang memposisikan dirinya sebagai manajer itu adalah posisi tertinggi dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kalau misalnya ada anak yang berbuat salah, kita gini, apa yang kita yakini, kita kembalikan lagi, bukan ke tata tertib Bapak Ibu.
tapi ke keyakinan yang sudah kita buat. Makanya itu tadi penting sekali kita membuat sebuah keyakinan bersama. Baik keyakinan kelas atau keyakinan Bapak Ibu sendiri ya. Lah, apakah kamu meyakininya? Kan sudah tanya nih. Terus itu kan keyakinan kita. Nah, apakah kamu meyakininya? Lah, kalau kamu meyakininya kenapa kok kamu seperti itu? Misalnya seperti itu. Kemudian kita arahkan mereka, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Lah, ini tadi yang saya bilang. Coba deh kalau anak itu bermasalah, kita memposisikan diri kita itu tidak sebagai 4 posisi di atas, tapi kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Kita menggali, kita mengembalikan anak itu ke kelompoknya. Ke kelompoknya itu gini, dia kan sudah punya keyakinan nih di kelasnya. Sama wali kelasnya atau siapa lah, atau sama jenengan dan anak-anak di kelasnya kan pasti punya ya. Kita itu mencoba karena dia itu melakukan kesalahan itu pasti dia keluar dari keyakinan. Lah di situ kita coba mengembalikan anak itu ke keyakinan yang sudah kita sepakati. Kemudian membantu anak itu untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi atas inisiatif diri dia sendiri, bukan iya kamu minta maaf ke Pak Falut. Biasanya kan ono ya nggak masalah sama Pak Falut. Misalnya nggak ikut pelajarannya Pak Falut. Coba anak-anak itu kan pasti kita suruh, ayo sekarang minta maaf ke Pak Falut tanpa kita melakukan penggalian informasi dulu kepada anak Lah, puncaknya di sini Bapak Ibu, kalau kita menemui anak yang bermasalah, coba kita terapkan ini bersama. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Jadi pertama kalau misalnya kita menemui anak yang bermasalah, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini gitu. Setelah dia cerita, kita gali, dia cerita, kemudian kita balikkan lagi apa keyakinan yang kamu yakini. Misalnya itu anak-anak ya yang punya masalah tentang tata tertib di sekolah misalnya melanggar apa. Tapi kalau misalnya anak itu punya masalah pribadi, coba deh kita arahkan, ya tahu kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Dari situ nanti kita bisa, anak itu pasti bercerita Bapak Ibu, cerita-cerita, dari situ kita bisa melakukan penstabilan identitas. Di sini, tahap akhir di sini, Bapak Ibu menenangkan anak itu dengan apa? Iya, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi tentunya kita setelah melakukan kesalahan itu kan kita pasti punya niat untuk memperbaiki itu. Lah, kamu punya rencana apa untuk memperbaiki ini? Kamu nantinya kamu kan pengen jadi misalnya aku nanti pengen jadi orang yang sukses gini-gini ya, arahkan Bapak Ibu. Saya tidak bisa memberikan contoh yang konkret karena memang segitiga restitusi itu sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tapi 3 tahapan ini, yang pertama validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan, kenapa kalian melakukan ini loh? Kamu kan bisa seharusnya tidak melakukan ini. Kemudian kita menanyakan keyakinannya, keyakinan kamu. Kembalikan ke keyakinan kelas kalau anak itu melanggar peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tapi kalau misalnya anak itu misalnya sering tidak masuk karena apa gitu ya, bolos selama 2 minggu. Coba dia tanya, kamu pengen jadi orang yang apa? Dia kan cerita nih di tahap awal validasi tindakan, saya itu Bu nggak masuk sekolah karena saya harus kerja gini-gini. Terus nanti kita tanya, kamu nanti jadi orang yang seperti apa lah. Dari situ nanti kita menstabilkan emosi yang sudah kita gali dengan, iya setiap orang itu pasti punya salah, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi tentunya kita sebagai manusia pasti pengen menjadi yang lebih baik lagi lah. Disinilah poin kita mengembalikan anak itu ke keyakinan.
maknanya. Begitu Bapak Ibu materi 5 kunci budaya positif yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tunggu nanti ke depannya kolaborasinya bersama-sama. Kita menciptakan iklim budaya positif di sekolah kita tercinta SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Padahal belum tak suruh aplaus ya, wis di-aplaus sih Dewi. Gak apa-apa. Berarti luar biasa ya Bu Rahma tadi ya. Apa ilmunya tentang budaya positif, semoga nanti kita juga menerima ilmu itu dan menerapkannya dengan baik. Silakan tanya-tanya ke Bu Rahma, nggak usah sungkan. Ya Bu ya, dijawab ya. Oh, ya. Di luar forum ya. Baik Bapak Ibu, untuk acara terakhir marilah kita tutup dengan bacaan Kafaratul Majlis. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.